Kita udah langsung lewat kisah penciptaan Nabi Adam. Di sini Bapak Ibu kita akan gambarkan dan ceritakan dan serta jelaskan yang berlandaskan dari Al-Quran dan hadis. Bapak silakan maju lagi Pak. Kita menceritakan bagaimana proses penciptaan Nabi Adam sampai yang akan terjadi hari kiamat. Kemudian juga apa yang terjadi setelah hari kiamat, masa apa yang akan kita jalani. Itulah yang Allah dan disebabkan oleh Rasulullah SAW. Dia besarkan Arab karena seperti orang Arab. Begitu juga putri manusia sebagai mereka ada yang baik, ada yang jahat, ada yang kasar, ada yang lembut. Itu merupakan kebesaran dari Allah ketika Allah menciptakan keturunan Nabi Adam dari berbagai jenis tanah di bumi bumi. Maka menurut Ibu Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum." Baik jemaah. Ketika itu terdapat orang-orang soleh pada kaum Nabi Nuh. Mereka dikenal dengan kebaikan-kebaikan mereka. Namun ketika mereka wafat, datanglah iblis membujuk kaum Nabi Nuh untuk menjadikan orang-orang soleh tersebut sebagai pepatungan. Seiring berjalannya waktu, iblis tidak pernah menyerah agar pepatungan tersebut disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Maka terjadilah kesyirikan pertama kali. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh mengajak mereka kembali kepada Allah. Namun mereka tidak mau mendengar. Bahkan mereka mendustakan ajakan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Datanglah suatu hari ketika Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal di atas daratan atas pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun setiap kali orang-orang ini yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka mendustakan bahkan mentertawakan Nabi Nuh. Nabi Nuh tetap bersabar sampai datang perintah Allah untuk mengumpulkan hewan-hewan berpasangan beserta orang-orang beriman menaiki kapalnya. Ketika kesyirikan merajalela di atas muka bumi, Allah sangat murka kepada kaum Nabi Nuh. Allah tenggelamkan bumi dengan lautan sehingga membinasakan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di hari itu tidak ada yang selamat kecuali mereka yang menaiki kapal Nabi Nuh. Hingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang beriman yang menaiki kapal Nabi Nuh yang berlabuh di Gunung Juhdi, memberikan keselamatan dan keberkahan bagi orang-orang beriman. Bahkan Bapak Ibu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan yang selamat dan menaiki kapal jumlahnya itu sekitar 80 orang saja, kata Ibnu Abbas. Dari 80 orang ini Bapak Ibu tidak melahirkan keturunan-keturunan kecuali dari 3 anak Nabi Nuh alaihissalam. Mereka bernama Sam, Ham, dan Yafith. 3 anak inilah menurunkan keturunan bangsa-bangsa yang besar yang ada sampai hari ini. Keturunannya dari bangsa Asia, bangsa Eropa, bangsa Afrika, bangsa Arab. Dan kita semua ini dijalurkan dari jalur keturunan anak-anak Nabi Nuh alaihissalam. Hingga Nabi Nuh alaihissalam dijuluki oleh Rasulullah sebagai bapak kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Dan kami jadikan yang tersisa di hari itu keturunan anak-anak Nabi Nuh alaihissalam yang beriman kepada ayahnya. Setelah dijamah dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam, ada yang dijuluki sebagai bapaknya para nabi. Siapakah beliau? Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita saksikan Bapak Ibu ke sana ya. Kita perhatikan lagi penyembahan berhala pada kaum Babilonia, yaitu kaum Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendapati ayah dan kaumnya menyembah berhala dan bintang-bintang. Beliau ketika itu memulai dengan sebuah pertanyaan yang masuk akal serta logis. Beliau bertanya, "Mengapa kalian menyembah berhala-berhala ini? Mereka tidak bisa berbicara, mereka juga tidak bisa menolong kalian." Baik Bapak Ibu, ketika kita teringat kisah Nabi Isa, teringat juga dengan sosok wanita yang sangat mulia, wanita yang sangat taat. Bahkan Allah berikan namanya dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam pada juz ke-15. Maryam adalah sosok wanita yang sangat menjaga kehormatan dirinya dari laki-laki. Bahkan ketika itu Maryam belum menikah. Suatu hari
Allah mengirimkan malaikat Jibril memberikan kabar kepada Maryam akan melahirkan anak yang akan menjadi nabi tanpa disentuh laki-laki. Dengan kebesaran Allah, Maryam pun mengandung Nabi Isa. Pada hari kelahiran Nabi Isa, Maryam menyendiri di kaumnya di bawah pohon kurma. Kondisi melelahkan serta meletihkan. Allah kuatkan Maryam dengan digenangkan air. Kurma-kurma itu berjatuhan hingga Maryam dapat memakan dan meminumnya. Ketika Nabi Isa berakhir, Maryam menggendong bayi Isa kepada kaumnya. Kaumnya menuduh Maryam sebagai wanita yang melakukan perbuatan dosa berzina, tuduhan yang sangat keji. Namun Allah menyelamatkan Maryam dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa dapat berbicara ketika masih bayi. Beliau berkata, "Wahai kaumku, aku adalah hamba Allah, akulah yang diutus sebagai nabi dan diberikan kitab Injil." Ketika itu Nabi Isa dewasa. Allah mengutus beliau untuk mengajak orang-orang Yahudi kembali kepada Allah. Allah juga berikan mukjizat kepada Nabi Isa dapat menyembuhkan penyakit-penyakit, namun tidak dengan orang-orang Yahudi. Mereka ini membenci bahkan ingin membunuh Nabi Isa ketika pada masa itu. Allah lah yang menggagalkan kejahatan mereka. Allah SWT berfirman, Nabi Isa tidaklah dibunuh oleh mereka, tidak pula disalib, melainkan seseorang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan Allah mengangkat Nabi Isa ke atas langit. Dan kita meyakini Bapak Ibu, Nabi Isa masih hidup sampai sekarang. Kita meyakini juga sebagai muslim, pada akhir zaman Nabi Isa Allah akan turunkan di Damaskus janji Allah, janji yang pasti. Ketika itu Nabi Isa akan memimpin kaum muslimin bersama Imam Mahdi. Dalam sebuah hadis, Nabi Isa ketika itu akan membawa keadilan yang luar biasa sebelum terjadinya hari kiamat. Bahkan akan membunuh Dajjal dengan tangannya sendiri dan akan menghancurkan seluruh salib-salib di atas muka bumi. Bahkan Bapak Ibu, ketika Allah mengangkat Nabi Isa untuk menggagalkan kejahatan orang-orang Yahudi yang dahulu sejak ada sampai hari ini Bapak Ibu, Nabi Isa terbentang 600 tahun lamanya. Pada zaman itu tidak ada zaman kenabian, tidak ada zaman Rasul. Kerusakan di muka bumi sangat-sangat begitu parah, manusia dalam sesatan, hingga lahirlah seorang nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan cahaya bagi dunia ini. Silakan Bapak Ibu, kita akan menanjak sebelah sini. Baik, kita akan mengulang sejarah Nabawiyah, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW secara singkatnya. Kita mengulang sejarah mulai kita tentang beliau. نشد رحالنا إلى مكة التي دانت بدين التوحيد. Baik, kita kembali lagi kota Makkah dahulu dibangun oleh Nabi Ibrahim hingga lahirlah Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan beliau Nabi dan Rasul terakhir dan cahaya bagi dunia ini. Ketika lahir Rasulullah SAW dalam kondisi yatim, beliau diasuh oleh kakeknya. Kemudian pada masa remaja beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Rasulullah dikenal dengan akhlak yang mulia, terpercaya lagi amanah. Hingga selama hidupnya Rasulullah tidak pernah menyembah berhala sekalipun. Pada akhir umur 40 tahun Rasulullah sering menyendiri dan beribadah hanya kepada Allah di Gua Hira. Maka di sana Allah mewahyukan wahyu pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan wahyu inilah Rasulullah SAW Allah jadikan Nabi dan Rasul terakhir, hingga beliau mengajak keluarga dan kerabatnya menanamkan tauhid kepada mereka. Kemudian Rasulullah juga mengajak masyarakat Quraisy, namun mereka tidak mau mendengar Rasulullah. Bahkan mereka berdustakan serta menyakiti Rasulullah dan para sahabat ketika beliau di kota Makkah. Di kota Makkah Rasulullah berjuang selama 13 tahun lamanya menanamkan tauhid, hingga datanglah kunjungan kabilah-kabilah Madinah. Dan ketika itu mereka ingin berhaji. Sebagian mereka ini diajak Rasulullah tentang Islam, di mana kelak mereka ini akan menjadi kaum Ansar di kota Madinah. Namun intimidasi penyiksaan yang terus-menerus yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy terhadap Rasulullah dan para sahabat, maka Allah mengizinkan Nabi Muhammad dan para sahabat untuk berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Hijrahnya Rasulullah menuju kota Madinah ditemani Abu Bakar As-Siddiq. Perjalanan ketika itu penuh rintangan dan mara bahaya. Sampailah Rasulullah di kota Madinah disambut kegembiraan oleh kaum Ansar. Hal yang pertama dilakukan Rasulullah ketika tinggal di Madinah, beliau membangun masjid. Masjid pertama dalam Islam adalah Masjid Quba. Kemudian Rasulullah membangun Masjid Nabawi bersama para sahabat. Bahkan Rasulullah menyatukan persaudaraan Muhajirin dan Ansar dari perselisihan di kota Madinah. Di kota Madinah inilah fase baru bagi Rasulullah untuk menyebarluaskan Islam sampai ke seluruh jazirah Arab. Namun di kota Makkah, masyarakat Quraisy tidak
Islam dimanapun. Terjadilah sejarah peperangan-peperangan. Dalam sejarah Islam, peperangan banyak dimenangkan oleh kaum muslimin atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam visi-visi dakwah Rasulullah juga beliau mengajak Raja Romawi, Raja Persia hingga Raja Najasyi agar mereka memeluk Islam. Sampai singkat sejarah penaklukan kota Makkah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, mensucikan kota Makkah dari berhala-berhala, memaafkan mereka yang dahulu menyakiti Rasulullah ketika beliau berjuang di kota Makkah. Hingga setelah penaklukan kota Makkah ini, Makkah menjadi suci, kabilah-kabilah Arab banyak menerima Islam. Bapak Ibu, Rasulullah berjuang selama 23 tahun lamanya, siang dan malam tidak pernah mengenal lelah menyebarluaskan Islam sampai tersebar hingga hari ini. Sebelum hari di mana wafatnya Rasulullah menyampaikan kepada kita semua dua wasiatnya agar umatnya tidak tersesat dan bisa selamat di dunia dan di akhirat, yaitu wasiat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Al-Quran dan hadis merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad agar umatnya berpegang teguh terhadap keduanya. Termasuk Bapak Ibu, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang sudah ditulis sejak zaman para sahabat. Termasuk mushaf terkenal di Masjid Nabawi ini adalah mushaf Utsmani. Silakan Bapak Ibu menengok sebelah sini. Tulisannya seperti ini. Ya. Ini merupakan salinan kedua yang ada di dunia, Bapak Ibu. Yang pertama ada di Turki, Istanbul. Tulisan ini ditulis dengan khat kufi qadim sehingga tidak ada titik dan tidak ada harokatnya. Akan sulit bagi kita untuk membacanya, Bapak Ibu, karena para sahabat adalah para penghafal Quran. Mereka menulis Al-Quran. Salah satunya Utsman bin Affan memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran dari surat Al-Fatihah hingga surat Anas yang dikenal hingga hari ini disebut dengan Mushaf Utsmani yang Bapak Ibu dapat temui di Masjid Nabawi. Kehidupan terus berlanjut setelah wafatnya Rasulullah SAW. Generasi dari generasi silih berganti dari umatnya. Dari umat Nabi Muhammad ada yang melakukan ketaatan dan kebaikan. Dari umat Nabi Muhammad ada juga yang melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Padahal Allah tampakkan tanda-tanda kebesarannya seperti yang kita lihat perubahan siang dan malam. Akan juga Allah menciptakan hal-hal yang luar biasa, bahkan tidak diketahui oleh umat manusia di atas muka bumi. Hari kiamat Allah telah janjikan dalam sebuah Al-Quran. Hari kiamat juga tanda-tanda yang Allah tampakkan di atas muka bumi, seperti yang kita lihat bencana alam terjadi di atas muka bumi, peringatan umat manusia agar sadar dan bertaubat. Hari kiamat yang besar akan ditandai dengan sangsakala pertama yang akan ditiupkan malaikat Israfil. Ketika seluruh makhluk di bumi dan di langit mendengar suara sangsakala, mereka akan sangat ketakutan dan penuh khawatir. Maka akan datanglah sangsakala kedua. Di hari itulah tanda kehancuran dunia dan tanda kematian seluruh jiwa di langit dan bumi. Tidak ada yang tersisa di hari itu kecuali Allah yang Maha Abadi dan tidak akan pernah mati. Hari kiamat adalah masa depan yang pasti terjadi bagi orang-orang bertakwa kepada Allah. Mereka hidupnya ini tidak akan selamanya dan sementara. Maka mereka melakukan kebaikan dan ketaatan, menanamkan kebaikan agar menjadi perbekalan setelah mereka meninggalkan dunia ini. Rasulullah SAW berpesan, jika besok hari kiamat terjadi, sementara di tanganmu ada bibit kurma, maka tanamlah. Bapak Ibu, sebuah pesan yang dalam dari Rasulullah SAW agar kita melakukan kebaikan walaupun itu sedikit. Karena Bapak Ibu, sini akan ada ruangan 4 terakhir. Ruangan pertama ini akan ada suara, kemudian 3 ruangan terakhir hanya ada audio saja yang akan menjelaskan kepada kita apa hari kiamat. Kita akan dengarkan dan jelaskan. يأمر ربنا
Ketika di mana hari kiamat Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala, maka akan terjadi kehancuran alam semesta dan tanda-tanda kebangkitan umat manusia dari alam kubur. Allah memperingatkan manusia, ketika itu Allah bangkitkan manusia secara utuh kembali dari Nabi Adam sampai yang terakhir, dan itulah mudah bagi Allah mengumpulkan kita semua. Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Aku adalah orang pertama yang dibangkitkan dari alam kubur pada hari kiamat dan aku juga tidak sombong. Aku adalah orang pertama yang diberikan syafaat oleh Allah dan memberikan syafaat pada hari kiamat. Bendera-bendera pujian akan berada di tanganku pada hari kiamat dan aku juga tidak sombong." Bapak Ibu, hadis tadi kita sebutkan merupakan istimewa dan kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Manusia akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak beralas kaki, bahkan tidak disunat. Ketika itu Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah manusia ketika dibangkitkan dalam kondisi tidak berbusana, mereka tidak akan memandang satu sama lain?" Rasulullah SAW menjawab dalam sebuah hadis, "Wahai Aisyah, di hari itu setiap manusia tidak akan memperhatikan satu sama lain, tidak akan memperdulikan, perhatikan, tidak akan memandang satu sama lain. Bahkan di hari itu seorang ibu tidak akan memperhatikan anaknya, seorang bapak tidak akan memperdulikan keluarganya. Setiap kita akan memikirkan nasib masing-masing, bagaimana bisa selamat di hari persidangan Allah Subhanahu wa taala." Maka semua itu kita akan berkumpul di padang yang mahsyar, padang yang sangat luas, bumi dan langit Allah gantikan dengan kehidupan yang abadi, yaitu pengumpulan umat manusia di padang mahsyar. Sekarang Bapak Ibu, kita akan menjelaskan bagaimana hari padang mahsyar itu di bahas ini, dan ini kita sebutkan dalam sebuah hadis. يجمع الناس في يوم الموقف العظيم. Baik, itulah hari ketika seluruh manusia dikumpulkan menjadi satu, dari Nabi Adam sampai yang terakhir. Rasulullah SAW menjelaskan ketika kita seluruhnya menunggu persidangan Allah, dan itulah fase pasti terjadi dan kita akan dikumpulkan di sana. Rasul menjelaskan ketika itu Allah akan dekatkan matahari membakar tubuh-tubuh orang yang durhaka dan berdosa. Ketika orang-orang soleh dan bertakwa kepada Allah, mereka akan menunggu waktu yang sangat singkat, kata Rasulullah, atas naungan yang Allah berikan kepada mereka. Namun bagi orang-orang kafir dan bagi orang yang berdosa, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, mereka akan merasakan waktu yang sangat-sangat lama. Rasulullah menyebutkan mereka akan menunggu selama 50.000 tahun lamanya dalam kesengsaraan dan meletihkan serta melelahkan. Dan itu Bapak Ibu, setiap kita tidak akan bisa berbicara sedikit pun, keheningan yang mencekam. Maka akan terjadi hari yang sangat besar disebut dengan hari Syafaatil Kubra, ketika seluruh manusia, jutaan manusia berbondong-bondong menemui para nabi dan rasul untuk meminta pertolongan dan keselamatan. Itulah fase ketika terjadinya hari syafaat kubro, ketika Rasulullah SAW meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kan dijelaskan hari syafaat itu sebelah sini. Kita datangi dalam sebuah hadis ketika terjadinya hari syafaat, dan kita meyakini hari itu pasti kita akan berada di sana. Baik, kita akan dengarkan audionya. Ketika seluruh manusia sangat putus asa, maka jutaan manusia akan berbondong-bondong menuju para nabi dan rasul. Rasulullah menyebutkan Nabi Adam akan ditemui oleh kita semua. Bahkan kita juga akan mendatangi Nabi Nuh. Kemudian manusia akan berpergian menuju Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Musa dan Nabi Isa akan didatangi oleh kita semua dan jutaan manusia di padang mahsyar. Bapak Ibu, ketika itu setiap nabi akan mengatakan, "Wahai seluruh manusia, nafsi, nafsi. Wahai seluruh manusia, masing-masing. Kami tidak bisa menolong kalian. Kami juga tidak bisa memberikan keselamatan kepada kalian pada hari ini." Maka Nabi Isa yang akan mengatakan, "Pergilah kepada Nabi Muhammad agar kalian seluruhnya bisa selamat." Maka jutaan kaum muslimin di hari itu di padang mahsyar akan berbondong-bondong menuju Nabi Muhammad, meminta dan memohon kepada Rasulullah untuk diselamatkan di hari persidangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari itulah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad akan bersujud di hadapan Allah. Rasulullah akan memohon dan memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Wahai Muhammad, mintalah syafaat, pasti akan aku beri. Berilah pertolongan, pasti akan aku terima." Maka
Di hari itulah Allah mengabulkan permintaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW akan mengatakan dengan sabdanya, Ya Rabb ummatku, Ya Rabb ummatku, Ya Rabb ummatku. Itulah hadis Bapak Ibu menjelaskan kepada kita semua kasih sayang Rasulullah SAW begitu sangat besar kepada kita semua, kecintaan Rasulullah kepada kita semua agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari api neraka. Dan ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar menjadi golongan di mana umatnya dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Karena Bapak Ibu ada golongan dari umat Nabi Muhammad yang tidak akan mendapatkan syafaat Nabi kita yang mulia. Mereka lah itulah orang-orang yang berdosa ketika mereka melakukan kesyirikan tidak sempat bertobat kepada Allah sebelum waktu dia dicabut oleh malaikat maut atau hari kematiannya. Ketika itu hari syafaat, maka akan ada fase selanjutnya ketika Allah akan mengadakan atau memulai hari persidangannya. Kita akan jelaskan bagaimana hari persidangan Allah Subhanahu wa taala di ruang terakhir ini Bapak Ibu. Sebelah sini. Ini merupakan ruang terakhir yang akan menjelaskan bagaimana kondisi kita di hari persidangan Allah disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Kita lihat sebelah sini. يحكم بين الناس ويفصل بين الخلائق وتأتي الملائكة فتتراص صفوفا وتوضع موازين العدالة Hari persidangan Allah akan sangat berbeda dengan hari persidangan manusia di pengadilan peradilan di atas muka bumi. Maka ketika itu Allah akan memulai hari persidangannya. Setiap satu persatu nama per nama Allah akan panggil. Setiap kita akan berbahas dengan rapi para malaikat dan jin-jin. Di hari itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan seluruh perbuatan kita. Dari itulah Allah akan menampakkan kebaikan kita, dosa-dosa kita yang kita kerjakan, apa yang kita sembunyikan, Allah tampakkan di hari peradilannya. Maka Rasul menyebutkan ketika dimulainya hari persidangan Allah, mulut manusia akan dikunci dan anggota tubuh kita lah yang akan bersaksi. Bahkan mata ini akan bersaksi di hadapan Allah atas apa yang pernah dilihat selama kita hidup di dunia. Bahkan kaki-kaki ini akan menceritakan dan bersaksi di hadapan Allah kepada yang pernah melangkah. Tangan inilah yang akan bersaksi di hadapan Allah atas apa yang pernah diraih, dan telinga-telinga inilah yang akan menceritakan atas apa yang pernah didengar selama kita hidup di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat dosa-dosa, kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Maka di hari itulah hari peradilan Allah akan menampakkan dua destinasi akhir umat manusia. Di sanalah manusia akan kekal dan abadi di dalamnya. Allah siapkan surga bagi hamba-hamba yang soleh dan soleh. Allah menegaskan dalam firman-Nya hadis qudsi, Aku menyiapkan surga bagi hamba-hamba yang soleh. Surga sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia, surga sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, dan surga sesuatu yang tidak pernah terbesit dan terlintas di hati manusia. Itulah surga tempat sebaik-baik orang mukmin kembali kepada Allah dan menikmati kekal di dalamnya. Dan Allah siapkan di hari itu hari persidangannya neraka bagi orang meninggikan, itu orang kafir dan orang berdosa yang tidak sempat bertobat di dunia. Neraka ada tempat seburuk-buruk manusia kembali pada Allah dan siksaan yang pedih di dalamnya. Itulah Bapak Ibu sebagai renungan kita. Terjadi setelah hari kiamat, masa apa yang akan kita jalani? Itulah yang dijanjikan oleh Allah dan disebabkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu depan. Buat saat ini laki-laki dimurkah oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Maka terjadilah kesyirikan pertama kali. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh mengajak mereka ke ظهر الشرك أرسل الله رسوله حتى Baik Bapak Ibu, ketika fase iblis tidak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik kita lanjut selanjutnya. Mirip dengan aroma raudah bagi yang sudah pernah masuk